Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, saya Edi Mulyadi. Sebelah saya Cahya Gunawan dari FNN. Kita berdua dari Forum News Network. FNN itu mesti ditegaskan lagi, Kang Gun. ya, Forum News Network. bukan forum nantang-nantang seperti itu. Saya ngomong gitu supaya nggak ikut Rocky Gerung lagi. Rocky Gerung. Saudara sekalian, ini kita masih heboh soal hilangnya patung Pak Harto, Pak Nasution, dan Pak Kolonel Saroedi dari diorama museum di Makostrat ya. Dan begitu rame ribut, Pangkostrat Dudung Abdurrahman membuat jawaban yang buat kita di luar ini rada-rada aneh ya. Ya. Nah, ini Kang Cahya ini nulis artikel judulnya "Penjelasan Dudung Tidak Rasional, Waspadai Gerakan KGB". Oke, sekarang tidak rasionalnya di mana nih, Kang? Ya, ini kalau kita lihat pemberitaan tentang hilangnya patung diorama 3 jenderal itu, yaitu Pak Nasution, Maijen Soeharto, Pak Soeharto mantan presiden, dan Kolonel ya. Yang Kolonel Saroedi. Ya. Jadi Pak Soeharto waktu itu udah Maijen. 2 jenderal, 1 kolonel. Iya. Kita kan 3 jenderal. Oh iya, betul. Iya. Oke, lanjut. Jadi itu kan diungkap oleh mantan Panglima TNI, Iya, Gatot Nurmantio. Oke. Lalu dijawablah sama Pangkostrat yang baru, yaitu Letjen TNI Dudung Abdurrahman. Cuma dalam penjelasannya itu ada yang nggak rasional. Oh, apa itu? Bang Edi, yaitu penjelasannya bahwa patung diorama itu tidak ada di Museum Dharma Bakti Kostrad karena diminta oleh penggagasnya, yaitu Letjen TNI Purnawirawan A.Y. Nasution yang pernah menjadi Pangkostrat pada tahun 2011 sampai 2012. Pertanyaan saya, dan mungkin juga pertanyaan publik, kalau itu aset pribadi, kenapa ditempatkan di institusi milik negara? Dan ini sebelum masuk ke situ, kenapa Dudung mengizinkan diambil? Nah itu juga. Jadi sebelum itu, terlepas diizinkan atau tidak ya, artinya kalau dia milik pribadi harusnya tidak ditempatkan di museum dong, harusnya di rumah pribadi, kan begitu. Ini kalau asumsinya kalau ditempatkan di museum itu dibiayai oleh uang negara, dibiayai oleh dana Kostrad atau Hankam gitu. Kan soal begini itu tidak diketahui publik. Jadi Pak Dudung atau Pak A.Y. Nasution seharusnya menjelaskan secara transparan kepada publik tentang asal-usul atau motif dibalik pembuatan patung diorama ini. Jadi kalau dijelaskan kepada publik, oh ini misalnya pakai uang saya tapi ditempatkan di museum, misalnya begitu. Ini kan tidak menjadi kemana-mana kesimpulan orang. Jadi masyarakat beranggapan bahwa ini siapa sih dana untuk membuat patung diorama itu dari uang negara atau milik pribadi, atau tadi seperti Bang Edi bilang dari ada sumbangan. Nah ini harus dijelaskan kepada publik. Gitu. Saya bantu jelaskan kepada pemirsa Bang Edi Channel ya. Seperti kata Kang Cahya tadi, memang Dudung langsung membuat rilis. Itu dia menyebutkan antara lain bahwa patung itu bukan dihancurkan ya, seperti kata Jenderal Gatot ya. Tapi diambil diminta oleh siapa? Oleh Letjen Purnawirawan A.Y. Nasution. Alasannya karena Pak A.Y. ini merasa berdosa. Membuat patung itu dalam ajaran Islam tidak boleh. Nah, merasa berdosa. Lalu dengan pertimbangan seperti itulah Jenderal Dudung menyerahkan kembali. Di situ menjadi persoalan baru kan? Kok bisa kegaduhan begini? Mungkin menurut saya bisa rada teredam kalau saja Pak A.Y. Nasution itu mau bicara ke publik. Dia kan bisa bilang, iya itu saya yang minta. Nah, selesai. Enggak, saya nggak minta kok. Nah, masalah gitu. Misalnya gitu ya. Kan gitu. Tapi kalau iya saya minta, maka persoalan masuk ke Kang Cahya tadi bilang, ya kan? Kok bisa diambil? Ini kan udah museum ya negara. Betul. Dulu
kasarnya kalau kita ngomong sehari-hari, lu dulu naruh situ ngapain gitu. Iya, itu dia. Kalau itu punya lu pribadi, kenapa nggak taruh di ruang tamu lu aja gitu kan. Dan itu kan Pak Aye Nasution itu sudah tidak lagi menjadi Pangkostrat sejak 2012. Kenapa baru diminta sekarang? Nah, itu juga pertanyaan lagi Bang Edi. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan di balik penjelasan dari Pangkostrat yang sekarang, yaitu Pak Dudung Abdurrahman ini. Kita lihatlah jejak karir Dudung Abdurrahman ini. Dia di waktu Gubernur Akmil, dia membuat patung juga di Akmil. Ya. Nah, katanya untuk memberikan pelajaran kepada taruna Akmil tentang sosok proklamator. Nah, yang disebut proklamator itu bukan seorang, Bang Edi, berdua, yaitu Soekarno-Hatta. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa nggak dibuat patungnya itu Soekarno-Hatta? Kenapa cuma Soekarno aja di Akmil itu? Saya jadi ingat podcastnya Hersu sama Rocky Gerung ya. Iya. Dudung harus buktikan bahwa dia lihat Pangkostrat bukan pilihan PDIP. Nah, yang jelas Bang Edi, setelah Dudung Abdurrahman ini membuat patung Soekarno di Akmil di Magelang, beliau menjadi Pangdam. Pangdam Jaya loh. Pangdam Jaya. Dan di Pangdam Jaya cuma 10 bulan Bang Edi. Setelah itu, setelah membereskan baliho-baliho itu, naiklah jadi Pangkostrat. Itu ada yang bilang, ini tentu saja bercandaan ya saudara sekalian ya. Ada yang bilang sebetulnya Dudung salah dengar. Perintah Panglima TNI itu serbu pertempuran, medan pertempuran. Dia dengarnya medan pertamburan. sorry Kang Dudung ya, bercanda aja supaya nggak terus sama. Tapi menarik seperti yang dipaparkan oleh Kang Cahya tadi, bahwa kalau posisi-posisi strategis, bintang segala macam itu memang bukan murni karir ya. Itu unsur politisnya besar. Ini menarik sekali. Tapi kembali ke soal diorama tadi. Jadi kalau orang kembali mempertanyakan penjelasan Dudung ya, itu diambil oleh Aye Nasution. Diminta dengan pertimbangan karena merasa berdosa bla bla, saya tidak bisa tidak bisa menolak. Nah ini perkara urusan kenegaraan gitu loh. Ini bukan cuma ngambil panci yang dititipin gitu. Sorry kalau saya ngomong gitu buat ekstrim ya. Bukan ngomong panci yang dititipin. Anda bisa bayangkan nggak kalau semua orang yang nyumbang benda-benda sejarah, benda-benda yang di museum segala macam boleh mengambil ulang. Itu kalau kita baca di Twitter segala macam media sosial, lalu ada netizen yang masang foto Monas. Teku siapa gitu di Twitternya. Dari Aceh. Lalu saya boleh dong ngambil sumbangan emas saya di Monas. Bahkan ada yang lebih gila lagi, kalau gitu minta keluarga keluarga Mahtak untuk mengambil rumah di pegangsaan di mana ya? Nah, itu gimana nih kalau gini? Itu kan ada aturan main ya. Iya, Bang Edi. Jadi memang ini harus menjadi pembelajaran. Jangan sampai orang yang merasa berjasa atau menyumbang terhadap negara tiba-tiba setelah tidak menjabat lagi bisa mengambil seenaknya begitu. Jadi ini bisa menjadi presiden buruk. Nah, ini jangan sampai ini orang menafsirkannya secara politik. Ini kan lagi rame-rame tentang pergantian Panglima TNI, pergantian Kasat. Jadi jangan sampai ini menghilangkan patung diorama ini sebagai batu loncatan bagi Pangkostrat Dudung Abdurrahman untuk naik jadi Kasat. Apa urusannya? Ya bisa, secara politik kan bisa. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada Ibu Megawati sebagai ketua umum partai. Kenapa dengan bahwa beliau sudah menghilangkan jejak penumpas PKI. Emang kenapa kalau menghilangkan? Nah, itulah yang menjadi wacana selama ini ya, bahwa PDIP ini ada kedekatan dengan Partai Komunis Cina. Ini bukan pendapat saya. Ini pendapat hasil riset dari Mas Sawi. Ada. Jadi dari seperti diungkapkan guru besar Universitas Indonesia, Partai Komunis Cina ini ideologinya komunis tapi ekonominya dijalankan secara kapitalis. Dan dari jejak digital juga kita tahu bagaimana kedekatan PDIP dengan PKC. Kang Cahya ini ingin bilang bahwa Mega sebagai ketua umum PDIP dan ruling party ini masih punya peran besar dalam posisi-posisi strategis, sipil maupun militer. Ya. Dan melihat rekam jejak yang kemarin sebelumnya dari Akmil,
Pangdam Jaya, Kostrad itu kan mau nggak mau ada benang merahnya. Patung Soekarno, baliho. Jangan lupa balihonya itu bukan balihonya kepakan sayap kebinekaan loh. Balihonya adalah baliho Habib Rizik Syihab yang kencang banget menentang PKI komunis. Kencang banget ngomong soal komunis, anti PKI dan sebagainya. Jadi lagi-lagi kalau itu dianggap sebagai sebuah kredit poin, gitu kan, dapat kredit poin gitu loh. Dan menurut versi Kang Cahya dengan menghilangkan 3 patung tokoh tadi itu bisa jadi kredit poin lagi untuk maju ke step berikutnya. Kasar. Tapi memang mau nggak mau ya saudara sekalian, ini menjadi sangat serius. Ini kan ada soal-soal, sorry banget ya, ideologis. Ideologis ya. Ini bulannya bulan September. Dan sejarah mencatat kalau dalam istilah obrolan saya dengan Jenderal Gatot kemarin itu September itu tanda kutip menjadi bulan favoritnya PKI. Tahun 26 mereka bukan memberontak sih waktu itu, ingin mendirikan negara komunis Soviet Indonesia, Indonesia Soviet gitu. Tahun 26 bulan September. Tahun 48 itu memberontak ketika Indonesia baru 3 tahun merdeka, Andi Saribudin dan kawan-kawan itu juga September. Tahun 65 September juga. Sekarang diorama September juga. Wah, ini gimana nih? Ya memang mungkin September ini kalau bukan September ceria ya seperti lagunya Vina Panduwinata. Jadi bagi kita, bagi bangsa Indonesia, kalau melihat tahun 65 itu suatu kekejaman yang sadis ya, di mana banyak para ulama, para santri yang dibunuh oleh PKI dan tentara juga banyak yang menjadi korban. Jadi sebenarnya bagi bangsa Indonesia itu adalah sejarah kelam. Jadi kita sebenarnya sudah mau melupakan kejadian tersebut, tapi ini generasi komunis PKI ini berusaha untuk bangkit lagi. Dudung ya kan jadi konser itu kapan ya? Bulan Mei. Sekarang bulan September berarti ini November udah bergantian nanti. 4 bulan ya? Iya. 4 bulan. Jadi kata Jenderal Gatot kemarin pada saya, waktu saya tanya itu kapan dapatnya informasi bahwa patung itu dipindahkan? Ya kira-kira 2 minggu 3 minggu. Katakan 3 minggu, 1 bulan. Berarti dalam 3 bulan dia menjabat sudah melakukan tindakan yang seru. Betul nggak? Dan ada pernyataan lain dari Dudung Abdurrahman yang menyatakan yang kontroversi di kalangan masyarakat terutama umat Islam yang menyatakan semua agama itu sama. Itu juga kontroversi. Jadi benang merah lagi tuh. Nah, itu benang merah lagi. Sengaja memang untuk mencari perhatian lah kira-kira gitu Bang Edi. Jadi kalau Jenderal Gatot mengatakan TNI disusupi nggak salah ya? Nggak salah. Gitu belum tentu salah juga gitu. Artinya ada benarnya. Jadi kalau misalnya indikasinya adalah hilangnya diorama, itulah salah satunya gitu. Ini kata mensusupi, menyusupi, masuk ke dalam segala lini itu kan sekarang faktanya ada. Mereka memang belum proklamasi kami komunis, tapi pejabat-pejabat strategis penting itu minimal terindikasi komunis. Nah ini gimana nih? Ini kan persoalan kalau dalam artikel Kang Gun nih saya bacakan ya, misal di sini ada nih ya. Sesungguhnya bagi PDIP sebagai partai penguasa saat ini, PKC sudah tidak asing lagi. PKC itu Partai Komunis Cina ya. PKC dan PDIP sudah akrab dan bahkan sudah menjalin kerjasama sejak lama. Tidak hanya PDIP, bahkan Presiden Jokowi pernah menerima kunjungan Song Tao, penasehat hubungan luar negeri Presiden Republik Rakyat Cina. Sekaligus kepala Politbiro Hubungan Internasional PKC. Lalu di Bogor 20 September. Setelah bertemu Jokowi, Song Tao menghadiri undangan makan siang dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Acara ramah tamah ini berlangsung di Hotel Mandarin Oriental kawasan Bundaran. Jadi ada apa namanya? Kalau Kang Bun Mus begini kan ada yang mau disampaikan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Apa yang mau Kang Gun sampaikan? Ya ini saya menulis artikel ini berdasarkan data dari digital ya, artinya dari pemberitaan. Ini kan pertemuan dengan tokoh PKC ini bulan September tahun 2019. September lagi. September lagi. Jadi memang September itu bagi mereka adalah semacam momen untuk mengingatkan atau mungkin suatu waktu kita nggak tahu sebagai waktu untuk dijadikan sebuah gerakan. Nah jadi memang
kita juga harus untuk selalu mengingatkan untuk tetap waspada. Jadi kalau ada sementara kalangan, wah ini kan orang membicarakan tentang komunisme gaya baru, itu kan sebenarnya hantu. Ya memang nggak kelihatan. Beda dengan tahun 48 pemberontakan di Madiun dan 65 gerakan Media 30 SPKI. Nah sekarang ini komunisme gaya baru ini nggak kelihatan. Menyusup itu mempengaruhi pikiran murid-murid, lalu mempengaruhi para birokrat, para tentara. Nah tentunya Bang Edi, menyusupnya mereka itu, kalau misalnya dia sudah ada di tampuk pimpinan, dia mengiming-imingi orang itu dengan jabatan dan kekuasaan, sehingga orang itu mau masuk ke jaringan komunisme. Nah ini yang saya maksud Kang Gun, mungkin sebagai penutup juga. Maksudnya begini, bahwa mereka menyusup ke lini-lini strategis, jabatan-jabatan strategis ya. Nah pada akhirnya kan mereka walaupun jumlahnya sedikit, tapi karena memegang posisi strategis kan bisa menggerakkan dana, menggerakkan tenaga, manusia segala macamnya. Nah kita nih orang rakyat biasa yang cuma bisa bunyi-bunyi seperti ini, ya kan? Bisa aja. Pertanyaannya bagaimana kita mencegah kisah, kalau istilah Jenderal Gatot, mencegah kisah masa silam yang kelam itu terulang kembali ketika kekuatan mereka menyusup ke lini-lini strategis. Bahkan ini saya kira Kang Gun menulis nama beberapa kali Presiden Jokowi bertemu bla 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 bla, ini juga bukan sesuatu yang tanpa maksud kan gitu loh. Nah gimana konkretnya kita mesti bagaimana nih? Ini tidak bisa dicegah kalau ini Bang Edi. Artinya mendekatkan Partai Komunis Cina dengan rejim sekarang, dengan penguasa sekarang, dengan presiden sekarang Jokowi itu tidak bisa dihindari, karena ini kan mungkin perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati, ya kan? Karena presiden kan sudah diungkapkan beberapa kali bahwa petugas partai, diperintahkan untuk menerima petinggi PKC, dia harus terima. Gitu. Jadi sekarang kalau melihat peta politiknya seperti itu, agak susah untuk menangkal di atas ya tentang masuknya komunis ke Indonesia ini. Yang jelas sekarang secara kasat mata, secara ekonomi pun kita udah sangat tergantung dengan Cina gitu. Nah, penguasaan Cina itu kan menjadi modus ya. Cina itu ekspansi secara ekonomi, tapi untuk khusus Indonesia ini dia juga berusaha menyebarkan ideologinya, yaitu ideologi komunis gitu, Bang Edi. Mungkin barangkali sebagai bentuk gini, apa yang dikatakan Jenderal Gatot kepada para juniornya itu mungkin bisa jadi pegangan. Karena bagaimanapun juga, Jenderal Gatot mengatakan bahwa kalian AD, AL, AO, ya itu istilah kamu ada yang masih tegak lurus, ya kan? Dan mereka sebagai individu ketika dilantik menjadi taruna lulus itu kan mereka bersumpah, mereka akan setia kepada NKRI, kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Dan PKI itu jelas tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi mungkin kita boleh berharap kepada TNI ya, selain umat Islam pada umumnya, kan sejarah mencatat bahwa PKI itu membentur tembok baja ketika berhadapan dengan TNI dan umat Islam khususnya. Jadi oke lah, ini kerja kita. Sekarang kita kembali kepada TNI, wahai TNI kalian semua, ya kan gitu kan, dimanapun berada, kalian itu tetap adalah apa sih namanya garda ya, guard, bukan guard itu penjaga bangsa ya. Betul-betul kita berharap bahwa hanya kalian betul-betul yang bisa mencegah PKI ini, mau PKI-nya kayak mau komunis kayak mau KGB-nya kayak ya. Karena seperti kata Dr. Salim Said ya, PKI secara ideologi udah bangkrut. Tapi PKI meminjam tangan-tangan kekuasaan untuk membalas dendam. Ya, karena mereka merasa menjadi korban ketika pasca gagalnya G30S Gestapo itu, ya kan, gagal, lalu mereka berusaha menyusup dan mereka merasa dendam kepada siapa? Bangsa Indonesia, siapa? Umat Islam, siapa? TNI, khususnya Angkatan Darat. Jadi kalaupun mereka nanti berkuasa, nauzubillah min dzalik, Allah semoga tidak izinkan itu terjadi. Amin. Kalaupun nanti mereka berkuasa, mereka sangat mungkin tidak menerapkan ideologi komunisme, tapi semata-mata tadi soal aspek ekonomi, penguasaan sumber daya alam dan sebagainya, dan melakukan pembalas dendam. Wah, mengerikan sekali. Gitu ya kurang lebih ya? Iya betul Bang Edi. Jadi kita bukan hanya TNI yang harus waspada, kita masyarakat luas, terutama umat Islam, tetap harus waspada
terutama dengan gerakan komunisme gaya baru ini. Dia bisa menyusup ke segala lini. Ormas Islam, semua dia masukin, semua dia susupin. Nah, menyusup itu biasanya sembunyi-sembunyi. Tapi ada satu betina PKI yang terang-terangan. Saya bangga jadi anak PKI. Namanya siapa namanya? Rika Ciptaning ya. Dia tulis buku Saya Bangga Jadi Anak PKI. Tulis buku Anak PKI ke Senayan. Cuman lucunya ini presiden kita tunjukkan kepada saya di mana PKI yang saya gebuk gitu. Mau satu partai sama dia. Nanti kita bahas lagi soal yang ini ya. Menarik untuk tunjukkan kepada saya di mana PKI-nya. Nanti saya gebuk lawak saya kan salaman komando gitu. Ada lah dengan salaman begini ya dia. Ada. Lucu. Oke, terus saya Edi Mulyadi. Saya Cahya Gunawan. Untuk KMNN. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.